Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Cipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara. Dalam Bhinneka Tunggal Ika kita jalin kebersamaan dan persaudaraan bersama RRI. Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Program siaran UMKM di RRI mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari founder Sulbar Digital. Program ini sangat luar biasa karena memang di era digital saat ini UMKM butuh namanya media untuk promosi. Nah, RRI memberi ruang yang begitu besar kepada UMKM tiap pekannya untuk membuat sebuah edukasi dan sekaligus promosi UMKM di seluruh Sulawesi Barat. Terima kasih untuk teman-teman di RRI terus berinovasi dan berkreasi untuk memajukan UMKM Sulawesi Barat. Demikian dari saya, Muhammad Rusdin, founder Sulbar Digital. UMKM Go Digital, Go Ekspor. Ikuti obrolan seputar UMKM setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 96 dan 100,2 FM RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mamuju Sore. 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar semua dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya Indah Medi menjumpai para pendengar semua di dalam program acara Mamuju Sore ini edisi UMKM. Dan tepatnya di tanggal 27 Oktober ya, yang sisa berapa hari lagi kita menuju penghujung Oktober ini. Semoga semua wishlist di Oktober bisa tercapai dan di November bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Seperti halnya pada sore hari ini, kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan membuat kita menjadi lebih termotivasi dengan adanya inovasi-inovasi, dengan adanya pengalaman-pengalaman yang bisa mereka sharing sama kita semua ya. Kita bakal kenalan dulu sama kedua narasumber saya. Ada Pak Haryanto, ini beliau dari owner UMKM Jahe Merah Nusaroso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, sehat. Kabar sehat baik ya, alhamdulillah. Dan ada juga Anissa Suwahru. Beliau ini dari UMKM Ibu Cua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Oke. Boleh Kakak lebih maju lagi, tarik aja mic-nya. Oke. Nah, Sudah oke? Sudah. Lebih dikit lagi? Iya, boleh. Terima kasih. Gimana kabarnya ini Kak Anissa? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Kak Anissa ini merupakan anak dari Ibu Cuanya ya, dari Ibu Cuanya yang hari ini juga tetap menemani di belakang layar ya. Nah, sore hari ini kita bakal bahas tentang inovasi produk lokal untuk pasar nasional dan global ya. Karena kalau kita lihat Bu Cua dan Jahe Nusaroso ini memang sebenarnya memang produk lokal ya. Nah, betul. Yang bisa terbilang memang ada di setiap daerah. Untuk jahe dan kue-kue itu pasti ada setiap daerah ya. Cuman inovasinya ini yang bikin mereka ini bisa bersaing secara nasional maupun global ya. Wah, keren banget ini ya. Sore hari ini kita bakal kenalan dulu sama Pak Haryanto. Oke, baik. Pak Haryanto, ini dari Jahe Nusaroso ya? Ya, betul. Jahe merah. Jahe merah. Jahe merah. Ini
Kenapa kepikiran jahe merah? Di antara banyaknya bumbu dapur ada lengkuas. Ya, betul. Kenapa nih? Ya, kebetulan sebetulnya Sulawesi Barat ini terkenal dengan hasil bumi. Khususnya juga jahe merah di tahun 2019 banyak panen raya besar-besaran di sini. Kemudian ada beberapa isu yang terjadi, harganya turun bebas, yang sampai saya dengar dari petani sendiri 1 kilo bisa Rp1.500 sampai Rp2.500 per kilo pada zaman itu 2019. Dan oleh karenanya saya berpikir bahwa mereka perlu pasar yang pasti, kepastian pasar, kepastian pembelian. Oleh karenanya ya saya tertarik untuk ya menggali lebih dalam, mengkaji lebih dalam tentang bisnis jahe merah. Dan khususnya gula aren di Sulawesi Barat sangat terkenal dan sangat enak. Saya bukan orang Sulawesi, tapi saya sangat penikmat gula aren di Sulawesi Barat. Itu yang mau saya tanyakan. Ini asli mana ini sebenarnya ini ya? Ya. Asli mana nih Pak? Saya orang Jawa, orang Solo. Ya. Orang Solo. Ya. Jauh datang ke sini Betul. hanya untuk buat satu UMKM? Ya, betul. Wah, keren banget Ya. ini. Motivasinya apa ini sampai jauh-jauh datang ke sini dibanding di Solo? Ya, karena mumpung masih muda, Mbak. Jadi karena mumpung masih muda, kalau mau bertarung sekalian saja di tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang sedang berkembang. Dan khususnya ya kita sebagai orang yang berpendidikan, khususnya ada beban moral untuk memberikan kesempatan untuk masyarakat, untuk kita bisa memberikan contoh, memberikan harga yang pasti, menaikkan value mereka yang mereka kesulitan dapatkan pasar, dan kalau kita beli langsung dari petani dengan harga yang baik, itu tentunya menjadi harapan baru untuk para petani-petani di Sulawesi Barat. Itu Betul banget ya, rasanya kayak kalau mau bertarung masih muda ya, langsung aja deh ya. Ya, betul. Berarti Pak Haryanto ini tidak mau menghabiskan atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada ya, Ya, selagi lagi masih muda ini ya. Ya, betul. Oke, nah kita beralih ke Anissa ini ya. Ini ke Anissa, Bu Cua ini udah ada dari kapan ini? Kalau Bu Cua itu adanya di 2020. Jadi kita udah urus untuk pembukaan bisnis ini. Tapi Ibu kalau bikin kuenya dari 2011. 2011, cuma memang 2020 mulai buka outletnya begitu betul. ya. Nah, ini kan di Bu Cua ini jualan juga kue-kue pasar lah Kue ya. pasar. Ya, kue tradisional. Kue tradisional ya. Kenapa ini? Tiba-tiba ngambil kue tradisional gitu. Di antara banyak kue ada Black Forest Ya. kan bisa ya. Ya, betul-betul. Nah, seperti apa itu? Jadi kenapa kami beralih ke kue tradisional? Sebenarnya Indonesia kan banyak sekali kue tradisionalnya, dan kita sebagai generasi muda ya harus mengenal yang namanya kue tradisional, ya kan? Apalagi untuk kue tradisional sangat bagus untuk pasar global. Buktinya rendang ya. Buktinya Oke, rendang. iya, betul, itu betul. adalah makanan tradisional yang dimana itu adalah terenak di dunia. Itu sesuai dengan CNN internasional pastinya. Dan saya berpikir kalau makanan aja bisa, kenapa kue enggak gitu. Jadi ya itulah sebenarnya kenapa kami ambil kue tradisional. Dan pasarnya di Mamuju tuh lumayan. Iya. Kalau untuk sekarang pasarnya di Mamuju memang lumayan ya. Iya. Karena memang kayaknya ini orang Sulawesi Barat seneng minum-minuman, seneng Iya. makan makanan ngemil-ngemil Betul, ya. betul. Dan cocok pada sore hari ini. Ada minumannya, ada makanannya. Cocok, pas. Cocok sekali, pas pas sekali. ya. Sahabat ini. Betul. Pagi hari minum jahe sambil ngemil bisa, malam juga bisa, ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga nih, saya juga mau tanya perkembangan UMKM menurut Pak Haryanto sama Kak Anissa ini seperti apa ini? Dari Pak Haryanto dulu silakan. Ya, untuk UMKM di Mamuju sementara memang sedang berkembang terus-menerus. Yang tantangan pertama adalah jalur distribusi. Jadi untuk contoh, kalau saya akan mengirim ke Jakarta, 1 piece ke Jakarta dengan harga contoh 25.000, itu ongkos kirimnya sudah 60.000. Dan itu tantangan tersendiri untuk UMKM yang di daerah agak terisolasi untuk masuk ke segmen ke nasional. Kalau tidak ada misalnya jalur distribusi yang pas atau ya seperti tempat stokis-stokis untuk bisa bermain di area itu. Dan ya itu tantangannya. Tapi ya kita harus berjuang untuk melewati tantangan-tantangan yang ada. Itu Iya yang- sih, betul ya. Memang kita harus coba terus berjuang dan cari cara lah ya supaya bisa memang produk kita juga bisa berkembang, begitu ya. Kalau dari Kak Anissa nih, seperti apa perkembangan UMKM kita ini? Perkembangan UMKM di Mamuju betul yang dikatakan Pak Haryanto ya bahwa distribusi emang agak sulit ya Pak Betul. ya di Mamuju ini
kami pun Bucua pun itu ambilnya dari Makassar bahannya gitu kan. Kecuali bahan-bahan kayak gula merah kan memang kita terkenal ya. Iya. Sulbar itu gula Gula merahnya bagus, merahnya ya. pisangnya juga. Iya benar banget. Jadi kalau bahan dasar tradisional sih ada di Mamuju, cuman kayak tepung, ada bahan-bahan tertentu yang sulit sekali kita dapatkan di Mamuju, itu distribusinya sangat susah di sini. Nah, kedua yang pasti marketing, dari sisi marketingnya. Di Mamuju itu kita memang harus harus bisa mengetahui pasar kita itu di daerah mana, misalnya di lokasinya gitu kan. Karena nggak semua di Mamuju ini mereka itu mau gitu. Jadi kita harus pintar-pintar riset ketika ingin membuat suatu misalnya produk baru, kita riset dulu gitu. Oh, Jadi oke, iya. oke. Jadi itu mungkin yang menurut saya perkembangan UMKM di Mamuju itu begitunya, Kak. Jadi kita harus riset yang pertama biar kita berkembang. Yang kedua mungkin ini untuk pemerintah ya, soal distribusi ya. Ya. Karena kalau kita kan ya kita maunya Sebagai pelaku iya, ya sebagai terima-terima pelaku, saja iya, ya. betul. Asal distribusi kan masalah infrastruktur kan kita juga harus tanya ke pemerintah seperti Betul. apa. Jadi ada ya. kolaborasi kami dengan pemerintah. Ah, itu cocok banget ini ya. Iya. Betul banget. Salah satu bukti bahwa memang Bucua ini riset adalah kalau setiap saya jajan ke Bucua, Iya. ada produk barunya dia selalu bilang, "Kak, cobain ini deh." Iya. Dan Wow. itu dan itu dikasih gratis, Oh, iya. Pak Haryanto. Ya, Iya. saya rencanakan ke sana nanti Nah, kayaknya. kalau ada produk baru ya. Ya. Iya, jadi tuh memang di sana tuh mbaknya tuh kan memang ramah ya di sana ya. Jadi bilang cobain dulu deh Kak, enak nggak? Dia tuh sampai nungguin kita coba makan Iya, dan betul. oh Wow. itu ternyata betulan riset Iya, gitu riset, ya. riset. Bucua Sangat itu keren. keren banget Ya. menurut Masya aku. Allah, ya. Wow. Nah, Pak Haryanto sendiri Ya. nih, apa sih yang membedakan jahe merahnya di Sulawesi Barat dengan di Jawa sana? Kan pasti sudah meriset, Ya, betul. kan? Karena sudah mau bertarung nih, Ya. harus riset Ya, dulu kan. betul. Nah, seperti apa nih? Salah satu yang menarik adalah kenapa saya tertarik di Sulawesi Barat. Pertama dengan sumber bahan baku lebih dekat. Otomatis cost-nya jauh lebih murah tentang bahan baku. Pertama, itu yang tidak didapatkan di Jawa. Poin yang kedua, bahan baku saya hanya gula aren dengan jahe merah. Semua ada di sini dan melimpah di sini. Di dalam sebuah bisnis tentunya kalau ada yang strength, ada yang kekuat, pasti ada bagian yang lemah. Bagian lemah adalah bagian distribusi yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi satu hal yang menarik untuk kami mau terus bisa berkompetisi dengan teman-teman yang di luar sana, yang di Jawa, karena memang itu pertama kami bisa menjaga kualitas produk, yang kedua dari bahan baku kita melimpah, jadi dari harganya pun kita bisa main di situ, bisa bisa tekan harga tersebut. Dan ya, yang ketiga bahwa pada umumnya minuman jahe adalah jahe yang ditambah gula pasir dan kemudian dibentuk seperti minuman dan tidak ada ampasnya seperti itu. Rata-rata persentasenya paling umum adalah 20/80, 20% jahe dan 80 gula pasir. Tapi untuk kami beda. Kami mau kasih bahwa jahenya 65%, gula arennya 35%. Dan itu yang membedakan produk dari segi produk ya. Kami bisa berkompetisi di situ dari segi produk bahwa kenapa kami mau di area itu kan itu seperti area yang jarang orang main gitu. Kalau bagian mungkin seperti Blue Ocean ya, seperti area yang berbeda di situ. Berarti, Jadi pada kesimpulannya bahwa ya kami terus tertarik untuk mengembangkan ini di Sulawesi Barat karena sumber bahan baku lebih dekat itu saja. Oke, jadi memang sebenarnya Sulawesi Barat ini kaya akan Betul. sumber daya Iya, alamnya sumber daya ya. alam. Betul. Tinggal kitanya aja bisa kelola atau tidak. Betul. Gitu Betul. ya. Nah, kalau dari Kak Anissa sendiri kan tadi bilang juga sempat ada beberapa bahan baku yang memang kadang sulit nih Iya, didapat. sulit, Jadi betul. harus ke Makassar kah dulu, atau ya. ya keluar sana. Tapi untuk biaya kuenya nih, apakah ada perbedaan? Kalau perbedaan kue dengan kompetitor maybe itu hampir mirip lah. Hampir mirip ya. Tapi kan kami punya tagline itu taste is number one. Jadi Iya, betul, rasa betul. itu tetap harus dijaga. Wow. Iya, karena Setuju. Iya, iya. Ya, setuju. Ya, kayak tadi Kak Haryanto bilang bahwa ada persenan dalam Ya. komponen komposisi Ya. ini jamu. Ya. Minumannya. Nah, kami pun begitu. Jadi kami menjaga konsisten rasa Ya. biar konsumen
tetap menikmati rasa yang pernah ada. Wah, dalam itu emang. kayaknya. Iya. Nggak akan pernah lupa kalau sama Bu Chua ya. Betul. Oke, ada juga beberapa komentar nih di kolom komen Facebook kita. Karena kita live Facebook juga, Oh, wow. ya. Dari Nita Wahyuna katanya Bu Chua UMKM andalanku. Dari Rizwan Putra, wow. Dari Pak Rusdin ini katanya Nusa Rosso pemuda tangguh siap ekspor. Wah. Amin. Kita doakan Siap, semoga Pak. siap-siap ekspor ya. Dari Ya. Budi Prasetyo hadir Lampung katanya. Dari Tania Tani, Bu Chua, love. Wow. Oke, keren banget memang ini 2 UMKM saat ini yang kami hadirkan ini memang benar-benar UMKM yang sudah kayaknya banyak nih perjuangannya ya. Mulai dari Jahe Merah yang rela datang ke Sulawesi Barat, mulai dari Bu Chua yang dari 2011 ini terus berinovasi ya untuk tidak kalah dengan kompetitor lainnya. Nah, kita juga bakal bahas nih tentang seperti apa kemasan produk dan produk apa saja yang mereka jual, tapi kita harus jeda dulu setelah yang berikut ini. Dito, kamu pernah gak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri? Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang. Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong? Makanya, kita harus mulai investasi dari sekarang. Nggak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti. Jadi, investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu. Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu nggak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain. Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru. Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah. Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk, mulai dari sekarang. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok. Wah, Ani, keripik pisang buatan ibumu makin laris ya. Kok bisa sampai dijual keluar kota? Iya Bud, soalnya sekarang keripik pisang dari desa kita jadi produk unggulan desa. Pemerintah atau dinas terkait bisa bantu promosinya. Wah, keren. Jadi desa kita punya ciri khas gitu ya? Betul, dengan program Satu Desa Satu Produk Unggulan, masyarakat bisa fokus kembangkan potensi lokal, dapat pelatihan, bahkan bantuan pemasaran. Mantap. Jadi nggak cuma keripik ya, bisa juga tenun, madu, atau kerajinan bambu. Iya, yang penting kita kompak dan kreatif. Kalau desa maju, warga pun ikut sejahtera. Ayo gali potensi lokal, kembangkan produk unggulan desa. Satu desa satu produk adalah langkah nyata menuju kemandirian ekonomi. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Mamuju sore. 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Medi dan kedua narasumber saya Pak Haryanto dan juga Kak Anissa ya di sore hari ini yang masih nih kita mau berbincang lanjutin lagi ya. Tadi udah bahas Nusa Rosso, udah bahas juga Bu Chua. Tapi nggak afdol rasanya kalau misalkan nggak bahas bagaimana packagingnya mereka, karena biasanya packaging jadi bahan yang penting ya. Nah sebelum kita kasih lihat review seperti apa packagingnya, mau tanya dulu nih, masalah tentang branding dan packaging, sepenting apa nih dari Pak Haryanto, silakan. Ya, branding itu seperti identitas ya. Dalam bisnis itu harus ada identitasnya, mau ranahnya kemana. Untuk kami Nusa Rosso, kami mau kasih tahu ke dunia bahwa ada rasa Nusantara yang perlu dicoba. Itu yang kami mau sampaikan. Oke. Ya. Masih ada lagi? Ya, itu mungkin. Oke. Dari segi dari segi tadi kita tanya soal brandingnya Iya, ya. Oke. Dari Kak Anissa nih, Bu Chua seperti apa nih untuk branding dan Untuk branding,
Untuk brandingnya Bucua, kami itu mau menampakkan bahwa Bucua itu kue tradisional, berbagai macam kue tradisional ada di situ, dan bukan hanya kue tradisional pastinya, ada bolu, dan kita tahu bahwa Nusantara itu kaya dengan kue tradisional, makanya kami tampakkan bahwa di Mamuju juga ada loh penjual kue yang ngejual kue tradisional gitu, kue Nusantara, itu brandingnya. Oke, brandingnya ya, Iya. kue tradisional yang memang harus jadi andalan nasional ya. Iya betul. Ya, Iya. betul. Betul banget. Dan sebelumnya nih saya sempat lupa nih nanya asal muasal kata Nusa Rosso dan Bucua. Ya. Siapa dulu yang mau jawab nih? Silakan Bu Bucua. Saya dulu ya Kak Ya, boleh. Jadi asal mula nama brand kami itu kan Becua ya. Jadi Becua itu nama ibu saya sendiri, Ibu Cua. Cuman saya kasih sedikit modern lah, jadi B,CUWA gitu kan, Becua gitu. Jadi karena semua dari resep, inovasi itu semua ibu gitu. Jadi saya itu belajar banyaknya di ibu. Jadi makanya saya terinspirasi namanya Becua gitu. Becua. Berarti Kak Anis ini bagian dari mungkin marketingnya juga ya? Ya manajemen lah. Manajemen Iya. ya, nge-manage itunya ya. Nge-manage, betul. Karena mungkin kalau ibu biasa mungkin kan ya udahlah masak aja gitu Iya, kan dia ya. yang tahu ini bagus sih. Tapi kan kita harus riset dulu Iya, gitu kan. betul ya. Jadi memang harus berkolaborasi lah. Betul. Pemikiran old Iya, sama old yang muda-muda milenial ya, gitu kan. iya, Iya, betul banget. Kalau Pak Haryanto seperti apa nih? Kenapa Nusa Rosso? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, Nusa itu dari harapannya Nusantara, Rosso itu kan rasa ya, rasa Nusantara. Rasa Nusantara. Kami mau kasih tahu bahwa di Mamuju itu ada rasa Nusantara yang perlu dinikmatin. Wah, Ya. keren banget ya. Ini keren banget ini karena jauh-jauh datang ke sini ya. Nggak terpikirkan untuk saya ya yang seberani itu ya nyebrang lautan ini ya. Oke. Kita langsung review nih ya. Mulai dari Nusa Rosso dulu. Ya, boleh. Dia packagingnya memang warna dasarnya putih ya. Ya. Nah, putih. kenapa warna putih nih? Putih itu menurut saya lebih identik, lebih bersih ya. Kalau sesuatu dengan putih, background putih, dan ya kami mau seperti juga murni, seperti ya purity, seperti ya harapannya kami mau mimpi bahwa bisnis ini mau tulus dari hati kami untuk membantu para petani-petani lokal, memberikan harapan baru ke petani-petani lokal. Itu alasannya kami punya tagline itu Nusa Rosso menanam harapan, memanen perubahan. Memang tidak ada di situ. Ya. Tapi tagline-nya ya menanam harapan, Ya, memanen perubahan. Jadi karena memang banyak trauma yang terjadi di masyarakat Mamuju tentang jahe, kami sedang membangun seperti harapan baru. Kami tidak banyak janji, tapi mulai sudah ada beberapa petani yang kami kasih kontrak bersama untuk menanam jahe, dan harapannya mereka bisa seperti memanen perubahan. Ada satu case, satu petani yang awalnya rumahnya berlantai tanah, waktu kami beli jahenya, dan alhamdulillah akhirnya mulai disemen rumahnya. Jadi ada satu perubahan yang nyata, sekalipun itu kecil, tapi itu seperti visi besar dalam bisnis kami. wah keren banget ya. Berarti memang untuk kerjasama dengan para petani ini memang sudah ada ya? Ya baru tidak banyak, tapi sudah mulai. Sudah mulai ya. Pelan-pelan. Ini untuk packagingnya ada timnya tersendiri atau memang dari Pak Haryanto sendiri yang memikirkan tadi seperti desain warna putih itu kenapa? Ya, saya berpartner dengan istri juga. Oh iya, Ya, sama jadi istri membantu berdiskusi tentang bagaimana desain yang paling pas, paling cocok, dan supaya terlihat sederhana tapi elegan. Itu yang harapan kami. Betul. Dan ini memang terlihat sederhana ya, tapi menarik menurut saya ini kemasannya ini ya, Ya. karena bisa kita lihat ada gambar jahe, gula arennya, semuanya jelas terlihatnya. Mulai dari nama produknya jelas terbaca ya. Dan ternyata di sini sudah ada, ini udah lengkap kayaknya ya. Ya Mbak, alhamdulillah kami tanggal 3 kemarin kami sudah keluar BPOM, dan ini sudah proses BPOM. Dan itu pakai kemasan yang lama. Kami baru pesan order dari supplier untuk packaging supaya masa depan terdistribusi dengan izin BPOM, dan kami bisa kompetisi skala nasional harapannya. Nah ini nih, ini yang ditunggu-tunggu nih ya, kabar seperti ini nih yang ditunggu dari pelaku UMKM ini ya. Karena di sini juga udah mulai lengkap nih, ada PRT dari Dinkes, ada juga logo halal, ada juga di sini udah jelas berat bersihnya. Komposisinya di belakangnya udah ada, betul nih. Jahe merah 65%, gula aren 35% ya. Terus udah ada cara
konsumsi. Ya, cara konsumsinya juga sudah ada kode produksinya, sudah ada informasi nilai gizi. Ini yang keren nih, informasi nilai gizi ya. Agak susah sepertinya dapetin ini ya. Ya, kami labkan di Jakarta waktu itu. Nah itu karena memang ini agak susah, ribet juga ya. Ribet. Wah keren banget. Butuh berapa lama untuk bisa sampai di tahap ini nih, sampai BPOM itu? Oh, BPOM-nya itu lama sekali, hampir 1 tahun, berapa ya? 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 5 bulan. Itu pun juga kami sempat ikut seperti jemput bola. Kalau memang diukur secara manual mungkin lebih lama lagi. Tapi syukurlah bahwa di Mamuju itu BPOM-nya sangat semangat mendorong UMKM untuk tumbuh dan bisa berkompetisi dengan yang lain. Karena memang mungkin menyadari bahwa Mamuju cukup jauh areanya dan dengan dibantu pendampingan yang intensif itu membantu sekali. Betul banget. Karena kalau saya lihat nih ya, sinerginya pemerintah untuk UMKM tuh erat banget ya. Ya, betul. Mereka tuh benar-benar saling dukung dan nggak ada yang menyulitkan kalau menurut saya. Kalau ada yang misalkan kita belum bisa dapat kayak misalkan BPOM-nya ke halal, mereka akan bantu. Ya, betul dibantu. Betul. Iya, ya itu keren banget di sini tuh ya. Sampai di tahap itu berarti kurang apa lagi coba? Siapa tahu nanti anak-anak muda sekarang banyak yang beralih ya. Jadi wirausaha ya, keren. Dan satu bungkus ini berapa nih harganya? Dijual retail kami 25.000, yang kemasan besar ini 50.000. Oh, jadi yang ada berapa kemasan nih? Ada 2 kemasan saja, Kak. 100 sama 250 gram. 250 gram. Dan kami menjual secara grosir juga di Shopee dan bisa kunjungi Shopee kami di shopee.co.id/Nusaroso. Oke, pokoknya nanti di searching aja di Shopee Nusaroso ya. Keren banget. Ini 25.000 dan kalau kita udah tahu lah manfaat jahe itu banyak banget ya. Selain juga untuk bisa menghangatkan badan, manfaatnya banyak banget. Bisa juga nyembuhin apa aja nih manfaatnya nih? Jadi sebetulnya kalau ngeklaim kami tidak boleh. Iya betul. Karena ya, sebetulnya secara aturannya harus tidak mengobati tapi meredakan, itu pun izinnya adalah BPOM OT, obat tradisional. Kalau skala kami adalah minuman ringan saja, minuman ringan. Tapi pada umumnya dari nenek moyang sudah tahu bahwa jahe ada bermanfaat banyak sekali. Saya tidak mau nyebut di sini nanti mungkin ditegur juga karena dikira ngeklaim lagi. Iya betul juga tapi ya, betul. sudah banyak ribuan nenek moyang dari ribuan tahun yang lalu merasakan manfaat dari jahe merah. Dan ya salah satu jujur ini seperti apa ya, storytelling dari saya yang biasa, saya penggemar kopi. Bu, dari pagi, siang, sore, kadang hampir mau malam minum kopi lagi. Terus. Tapi memang agak asam lambung setelah itu. Saya menganjurkan beberapa teman saya mengalami yang sama. Saya bilang, budaya kopi bagus, tetap minum kopi, tapi paginya minum jahe dulu biar lambungnya lebih bagus, lebih tertata. Ada landasannya ya. Iya, landasannya. Tetap harus minum kopi, tapi paginya bagus minum jahe dengan makan sarapan. Betul, biar nggak kaget kalau tiba-tiba baru bangun minum kopi ya, agak kaget ya. Jadi harus ada landasannya dulu. Sudah ada juga beberapa komen lagi nih di kolom komen Facebook ada di Mamuju ya. Dari Mas Tihari TPG Umu Fadel. Masya Allah Bu Cua katanya, dari Mila Ila Bu Cua, dari Nita Wahyuna. Kalau mau beli kalau mau snack box minimal berapa pembelian katanya untuk Bu Cua. Oke. Nanti kita bakal bahas ya. Sabar satu-satu. Banyak fans kayaknya. Banyak ya ini ya. Oke. Lanjut nih ya. Nih. Ini Bu Cua, bisa dilihat tampilannya. Saya ngikutin Bu Cua dari tahun 2000 berapa ya, 2023, 2022 dan dulu belum seperti ini ya. Kayaknya ini baru kemasannya. Iya baru, betul. Ini kemasan baru dan ini orang lihat aja tuh udah tertarik, udah penasaran ya. Cuma yang saya mau tanyakan ini dari dulu adalah kenapa harus warna kuning? Kenapa harus warna kuning? Kenapa nih? Jadi awalnya saya itu agak ya nggak mau juga warna kuning ya. Cuman setelah saya lihat ternyata ada warna-warna yang bikin orang tertarik untuk makan, Mas. Ya betul. Iya. Salah satunya kuning ternyata. Kuning, merah. Jadi udah kuning. Kebetulan juga Ibu Cuanya fans sekali dengan warna kuning. Oke. Jadi riset lagi. Sekali lagi kita riset. Ternyata kuning memang menambahkan nafsu makan katanya. Jadi itu.
Oke, nah di Bucua ini bukan hanya ada kue tradisional, tapi juga ini salah satunya ada bolu bluder, ada juga bolu pisang, bolu rampah, ya. Ada juga yang terbaru sekarang adalah snack box yang nampan ya. Iya, nampan. Iya. Sudah lama sih Kak. Udah lama ya, iya sih. Snack nampan ya, bukan snack nampan box. tampah ya. Nampan Jadi beda. tampah. Oh Iya. iya betul ya. Snack tampah namanya berarti ya. Ya, kalau tampah itu yang dihias daun yang kayak daun pisang itu tumpeng pink, gitu iya, ya. tumpeng, betul. Tapi kalau nampan ini ya, Iya, yang coklat dibawa itu ya. plastik ya. Betul. Nah, ini ya Bucua lah ya. Udah tahu rasanya ya. Coba ini untuk ide kemasan ini seperti apa nih Kak Andisa, ini dapat ide dari mana nih? Soal ide, saya berkolaborasi pastinya karena saya bukan di bidang desain ya. Jadi saya berkolaborasi dengan teman di Jawa. Dia seorang desain box. Jadi dia yang saya sisa konsepnya kayak gini ya. Dialah yang mendesain boxnya gitu. Jadi keren banget. Kolaborasi lah ya. Kolaborasi ya. Berarti tapi untuk packagingnya belinya memang ordernya dari luar Sulawesi atau memang ada di sini? Kalau desainnya luar Sulawesi, kalau cetaknya itu di Makassar. Oh, di Makassar Iya, ya. betul. Kita lihat ini di sini sudah ada logo halal beratnya. Terus juga di belakangnya. Nah, ini di belakangnya sudah ada kayak apa ya, narasi tentang Storytelling lah. Iya, mengenai ceritanya mengenai kuenya gitu. bolunya ini ya. Iya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris nih ya. Oke. Ada juga di sini media sosialnya. Ada juga PIRT, halalnya, ada nomornya. Wah, keren banget. Ada juga nomor kode produksinya. Ini udah lengkap juga ya, sama kayak Nusa Rosso udah Masya lengkap Allah. ya. Ini dua produk yang keren menurut saya sore hari ini dan membuat saya merinding gitu ya dengerin cerita-ceritanya itu, mulai perjuangan yang dari Solo, Bucua dari 2011 Iya, gitu ya. Nah, kita lanjut ini ya. Kalau bukan distribusi apa ya, masalahnya kayak penjualannya. Penjualannya kalau dari Bucua dan Nusa Rosso ini sudah sampai mana saja ini? Silakan Bucua. Boleh dari dari Baik, Kanisa? dari saya kalau soal penjualan Bucua ya. Alhamdulillah sudah ada yang mau franchise di luar kota. Oh, oke. Cuman kami masih mau belajar dulu. Kami terus belajar bagaimana Bucua ini bisa menasional dulu. Ya, karena sudah ada beberapa permintaan untuk franchise untuk Bucua. Wow. Jadi Keren. kami belajar dulu soal itu. Nah, pemasaran di Mamuju, khususnya di Mamuju, pasti kami update di sosial media. Karena orang Mamuju itu paling update di Facebook, terlebih di Facebook betul. Ya, orang Mamuju Dan ya. marketing paling ampuh yang menurut saya nih ya Kak, itu adalah mulut ke mulut. Ya. Mulut ke mulut. Setuju. Iya, karena ketika teman kita sudah coba, pasti teman kita akan merekomendasikan ke kita. Dan itu pasti kita trust karena ini teman kita. Betul. Jadi itu tagline-nya Bucua, taste is number one atau rasa adalah nomor satu. Karena itulah yang sebenarnya marketing utama kami. Rasanya tetap sama, Tetap sama. konsisten. Konsisten, betul banget ya. Kalau dari Pak Haryanto nih, Kami sementara fokusnya baru di dua daerah, pertama di Mamuju dan di Makassar. Kalau di Mamuju kami konsennya ke toko-toko offline karena menurut kami bahwa journey-nya orang Mamuju lebih suka belanja di toko tempat daripada pakai Grab atau pakai Gojek betul. Dan kami berpikir bahwa Nusa Rosso sangat cocok untuk teman brownies. Jadi saya ada beberapa tempat seperti di Brownies Camilla, Amanda, kami seperti kerjasama untuk titip produk. Dan saya baru tahu ada Bucua, masa depan saya akan titip juga mungkin. Karena saya bilang itu sahabat. Iya, betul, karena ini sahabat. Ya. Kami menyediakan kuenya, kakak menyediakan minumannya. Betul. Dan kami sudah punya 2 outlet kan. Iya, betul. Wow, Ada luar depan biasa. Polres 1. Iya, depan Polres ya. Terus dekat BPK, kantor Oh, ya. BPK 1. Wah, jadi Boleh nanti lah, Kak. bisa dilanjut lah. Nah, akhirnya ada kerjasama lagi baru ya. Dan kami juga ada di beberapa warung kopi juga. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa budaya orang banyak suka minum kopi pagi, siang, sore, malam. Tapi mungkin setelah itu ke BPJS untuk minta obat mah gitu sih. Nah, kami mau menyediakan di situ bahwa silakan minum kopi, mungkin paginya cocok minum jahe merah. Nah, itu yang tagline yang sedang kami kejar di situ. Jadi mungkin ada contoh ada di Brew Coffee, mungkin kita sudah cukup umum, ada yang kopi paste depan rumah adat dan
Ya ada di Cenderamata juga, di toko oleh-oleh, ada 2 toko oleh-oleh Pasar Baru dan di Sulbar, dan ada Apotek Amera Pasar Baru, dan ya itu yang kalau di Makassar kami beberapa toko-toko oleh-oleh seperti di Mantau Pare-Pare, ada di ya beberapa toko-toko lainnya yang Baci Pamai dan beberapa, karena di Makassar memang besar marketnya, dan kami juga berusaha untuk coba kirimkan ke sana, harus ada orang yang bisa membantu mendistribusikan ke toko-toko outlet-outlet yang sedang dibangun gitu. Wah, keren banget ya. Sudah 1 franchise, 1 juga di Makassar mulai menjamur. Ini kayak saya nih apa lagi nih yang harus saya tanyain ya. Karena pengalamannya kayaknya lebih banyak lagi ya. Itu untuk membuka franchise itu memang sempat ada kepikiran untuk bisa buka franchise atau emang ditawarkan terlebih dahulu untuk bisa franchise aja nih? Bagaimana itu Kak Anissa? Ditawarkan lebih dulu. Ditawarkan lebih dulu ya. Berarti sebenarnya sebelumnya nggak pernah ada kepikiran karena ya? kepikirannya adalah kita buka cabang, kitanya gitu, dari perusahaan kami gitu kan, yang buka cabang, bukan dari orang lain gitu. Cuman menarik ini franchise nih. Iya. Akhirnya mau belajar nih. Gitu. Iya betul ya. Berarti dipelajari dulu seperti apa franchise-nya ya. Tapi untuk pengalamannya dari Ibu sendiri, Ibu Cuanya sendiri, sudah berapa lama sebenarnya menggeluti ini dunia perkue-kuehan? Apakah jauh dari 2011 sebelum itu? Jadi ibu itu hobi masak pertama awalnya. Jadi waktu saya masih kecil tuh ibu suka nulis resep. Wow. Ya, jadi ada di TV kayaknya tuh, saya lupa acara apa, dia nulisin resep tuh. Terus sudah itu 2003 dia pindah ke Mamuju, ya. 2011 mulailah kue kayaknya pasarnya di Mamuju ini bagus gitu, kue. Apalagi kan terbentuknya Sulbar di awal-awal itu kan masih kurang mas, penjual kue tradisional yang dimana setiap ada acara momen kantor, event-event gitu kan, nggak ada snack box gitu. Jadi itulah awal mulanya ibu sudah terjun lagi ke kue tradisional aja gitu. Oke ya. Kalau Nusa Rosso, kenapa harus jahe merah? Bukannya jahe juga ada yang biasa itu loh, ya kan? Nah. Jadi kalau bicara secara risetnya, ya jahe merah itu memang berkali-kali lipat dibandingkan jahe gajah. Secara manfaat gliserolnya di dalamnya itu berkali-kali, dan sejujurnya juga bahwa jahe gajah tidak ada di Mamuju. Paling banyak jahe merah di sini. Jadi kami tidak mau untuk seperti membuat hal yang sebelumnya tidak ada untuk menjadi ada. Kami lebih senang untuk apa yang ada, potensi apa yang ada, sumber daya yang ada, itu yang dibentuk menjadi satu produk olahan tertentu yang memiliki nilai tambah. Itu PR sebagai pelaku UMKM, ada sesuatu barang yang ada, tersedia semua, dibentuk sesuatu produk tertentu menjadi nilai tambah. Seperti bolu ini juga banyak kan, seperti pisang melimpah di sini. Dan ya mungkin tantangan tadi seperti tepungnya, tapi seperti kami juga jahenya melimpah, gula arennya mungkin sampai meluber-luber lah kasarnya di sini. Berapapun ada kasarnya. Dan itu yang menjadi kami fokusnya di situ. Oh, justru ternyata lebih banyak jahe merah di sini ya. Betul. Saya juga baru tahu. Iya, saya juga baru tahu ya. Karena kalau ke pasar ya saya anggap jahe merah ya bukan untuk masak gitu untuk minum kan, untuk minum ya. Oke, dah. Kalau untuk rencana jangka pendek dan jangka panjang dari Pak Haryanto sama Kak Anissa nih untuk UMKM-nya seperti apa dari Pak Haryanto, silakan. Maksudnya untuk jangka pendek untuk rencana jangka pendeknya untuk UMKM-nya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa? Sebagai bisnis saya. Betul. Oke, jangka panjangnya mungkin kami ingin memiliki seperti kemitraan yang terus kontinu dengan masyarakat, dengan petani-petani yang sebetulnya kalau dibilang mereka sudah expert sebenarnya dibilang menanam. Bahkan sejak mereka lahir mereka menanam. Dan karena tidak ada resource untuk membawa barang mereka keluar, itu menjadi tantangannya. Jadi saya memiliki jangka panjang masa depan bahwa insya Allah ada pabrik sendiri yang lebih besar, dan dari situ saya bisa membuat, salah satu visi kami juga memperkaryakan masyarakat juga, karena tidak banyak lapangan pekerjaan di Sulawesi Barat, boleh jujur ini. Betul. Ya tidak banyak. Jadi kalau ada kesempatan untuk seperti masyarakat Mamuju dapat, ada Nusa Rosso yang membuka lowongan kerjaan, itu luar biasa, seperti momen yang kami mau rindukan gitu. Tapi jangka pendeknya kami mau terus survive dan terus belajar menggeluti bisnis ini. Kami mungkin akan fokus untuk lebih dalam dan lebih expert dalam bidang yang kami sedang kerjakan. Kami tidak mau lompat-lompat. Seringkali
Yang terjadi bahwa rumput tetangga lebih hijau. Seperti bolu ini laris, saya akan membuat bolu besok. Nah, tapi kami mau lebih expert, sekalipun mungkin tantangannya tidak mudah. Mungkin sekarang contoh jahe sedang sulit, semua orang menanam nilam. Ini tantangan yang sedang kami hadapi. Tapi apakah kami akan berhenti dengan bisnis itu? Berarti kami harus sekarang memikirkan kemitraan-kemitraan di daerah lain. Contoh yang kami kerjakan ada di daerah yang mungkin Mambi, Mamasa, Bonehau, yang sedang kami terus membangun kemitraan dengan mereka untuk menyediakan jahe merah. Itu yang supaya kami ahli di bidang jahe merah saja. Iya betul ya, satu bidang saja tapi tekun Dalam, gitu ya. Betul banget. Dari Kak Anissa seperti apa? Jadi kalau Bucua dari strategi pendeknya dulu ya Kak ya. Jadi kami itu ingin membuka outlet lah, membuka outlet lagi, yang dimana kami mau Bucua ini adalah brand lokal Sulbar. Jadi bukan hanya di Mamuju pastinya. Ada di Mamasa, Majene, Polewali. Kami mau jadi oleh-oleh khas Sulbar gitu kan. Karena kami bahan dasarnya kan bahan dasar loka, pisang, yang dimana berlimpah di Sulawesi Barat ini. Gula merah gitu kan. Jadi kami mau jangka pendek adalah bagaimana kami membuka outlet di setiap kabupaten. Untuk strategi jangka panjangnya pastinya kami mau nasional ya. Amin. Ya bisa buka di Makassar dan pasti tidak lepas dari namanya brand lokal Sulawesi Barat gitu. Betul banget. Jadi mungkin semua impian UMKM seperti itu ya. Ya, betul. Dan itulah yang kami impikan juga gitu. Dimana ketika kami membuka outlet, pasti kami juga membuka lapangan pekerjaan. Iya, betul banget, betul. Jadi tujuan UMKM itu sebenarnya sambil membuka outlet kita juga bermanfaat untuk banyak orang. Setuju. Iya. Betul banget ya. Wah, keren banget ini sampai saya sudah sejauh itu pemikirannya Pak Haryanto dan Kak Anissa ya, yang jarang terpikirkan oleh kita ya, dan perjuangan dari mereka ini memang nggak bisa dikatakan gampang kok tiba-tiba muncul langsung tenar, enggak, susah banget, butuh riset tadi, betul banget. Dua pelaku UMKM kali ini adalah tidak pernah melupakan riset selalu riset dan terbukti hal itu alhamdulillah berhasil hingga saat ini, dan kita doakan semoga kedepannya bisa lebih maju lagi. Amin. Bisa berkiprah sampai nasional dan langsung betul-betul go ekspor ya. Terakhir nih, pesan untuk para newbie pelaku UMKM yang baru mau mulai supaya mereka ini nggak takut dan nggak patah semangat. Dari Kak Anissa silakan. Jadi buat pelaku UMKM yang baru ya, yang pertama sih kalau kita sudah tekad untuk berbisnis ya, berusaha, itu pastinya konsisten. Jangan hari ini penjualan sepi, besoknya enggak buka lagi. Jadi kita sebagai UMKM itu ya harus konsisten, harus memang tahan banting lah istilahnya ya Kak ya. Jadi memang untuk memilih menjadi seorang pengusaha ya, pebisnis itu harus memang berani mengambil resiko dan konsisten pastinya. Itu Kak dari saya. Oke, dari Pak Haryanto silakan. Ya, untuk dari saya pertama bahwa yakinlah dengan produkmu. Bahwa kalau tidak yakin dengan produk yang kita jual, bagaimana kita meyakinkan orang lain? Poin pertama yang itu. Poin kedua bahwa harus jujur. Jujur dalam arti begini. Kalau di dalam produk itu ada ketambahan satu contoh bahan pengawet natrium benzoat atau dan tapi tidak ditulis di situ. Itu kadang memang kesannya dari segi pelaku aman, nanti shelf life-nya lebih panjang dan lain-lain ya. Tapi satu kali namanya ada sesuatu yang kurang pas dan tidak diungkapkan kepada customer, akan merasa masa depan akan mengalami kerugian yang lebih panjang di situ. Dan untuk teman-teman UMKM yang sedang merintis sekarang, teruslah gigih gitu. Jangan melihat rumput tetangga lebih hijau. Itu yang terus saya mau. Itu tidak bicara ke teman-teman, itu bicara kepada diri saya juga. Seringkali ada teman omsetnya sudah ratusan juta atau puluhan juta. Kita bagaimana pindah ke sana? Poinnya bahwa kita tidak berada di sepatu mereka. Betul. Kita harus berada di sepatu kita sendiri dan expert di bidang yang sedang kita tekuni. Itu yang sedang pesan itu untuk saya juga. Itu. Keren. Saya sampai bingung ini ya. Kayak keren banget, betul banget ya. Oke, karena saking saya syoknya mendengar motivasi, akhirnya saya juga ikut termotivasi nih. Saya akhirnya kepikiran juga untuk
kira-kira buka usaha apa juga nih ya yang bisa saya lakoni gitu ya. Baiklah, terima kasih banyak Kak Anissa dan Pak Haryanto sudah bersedia hadir sore hari ini ya. Dan alhamdulillahnya hari ini gak hujan ya. Hati-hati, jaga kesehatan karena saat ini cuaca kan gak menentu. Cocok Nusa Rosso untuk minum Nah, banyak. cocok banget ini Nusa Rosso untuk menjaga kesehatan ya. Ya, betul. Oke deh, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Kak Anissa dan Pak Haryanto ya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama saya Indah Medi di Dialog Interaktif sore hari ini. Saya Indah Medi pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bersama